Ini pendapat Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan pendapat Al-Imam Al-Haramain. Betul juga ini. Ya, cuma jarang disampaikan guru-guru kita. Di dalam kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Al-Qudhali ada penjelasannya. Cuma kalau di dalam kitab seperti Sirajul Huda ini saya baca tadi, itulah pendapat Imam Al-Asy'ari dan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi aja yang ada. Iya kan? Coba nanti dicek ya di rumah. Dan pendapat yang ketiga, menurut Al-Imam Al-Haramain dan Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, wujud itu adalah hal. Maksudnya apa? Sesuatu yang tetap, yang sabit, namun tak sampai kepada tingkatan maujud. Ya, dia ada, wujud itu ada, sifat wujud itu ada, tapi hal tidak sampai kepada tingkatan maujud. Kalaulah sampai kepada tingkatan maujud, berarti zat Allah dapat dilihat, sifat wujud dapat dilihat. Padahal hakikatnya sifat wujud tak dapat dilihat, karena dia amrun i'tibariyun. Betul juga berarti kan? Saya ulangi lagi. Mirip-mirip aja ya. Enak mengaji bahasa kampung aja nih. Ya? Iya. Bisa sikit-sikit bisa lah bahasa kampung. Lama-lama banyak. Dah, saya ulangi lagi. Menurut pendapat yang ketiga, wujud itu adalah hal. Pendapat siapa tadi? Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Al-Haramain. Imam Haramain ini laqab, nama aslinya Al-Imam Juwaini. Kenapa diberi gelar Imam Al-Haramain? Karena beliau menjadi pembesar-pembesarnya ulama di tanah haram Makkah dan Madinah. Makanya diberi laqab dengan Al-Imam Al-Haramain. Jadi hal menurut Imam Haramain dan Imam Al-Baqillani, yaitu sesuatu yang sabit, yang subut, yang tetap, namun tidak sampai kepada tingkatan maujud, ya, sehingga tidak dapat dilihat. Kalaulah sampai wujud, sampai tingkatan maujud, berarti zat Allah dilihat, sifat wujud dilihat juga. Mana ada ulama Ahlussunnah yang berpendapat bahwasanya sifat wujud dilihat? Kan nggak ada. Pintar kali ulama-ulama tahu ini. Ya, saking pintarnya Allah pun poning. Berputah-putah ya penjelasan dulu. Ya, boleh-boleh. Padahal itu juga. Kayaknya ngaji tauhid. Tak masalah poning karena mengaji tauhid berpahala. Ya, poning memikirkan hutang tak ada pahala. Ya, poning-poning dikit jadilah. Nah, baik. Jadi hal itu, ya, hal wujud itu adalah hal tidak sampai kepada tingkatan maujud sehingga tidak dapat dilihat. Berbeda dengan sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu dan lain sebagainya. Maujud tidak sifat ma'ani. Maujud. Artinya apa? Bila Allah buka kita hijab, zat Allah dapat dilihat. Sifat-sifat ma'ani juga dapat dilihat. Karena sama-sama maujud. Tiap-tiap yang maujud dapat dilihat. Zat Allah maujud, sifat ma'ani maujud. Jadi andai Allah buka kita hijab di hari akhirat nanti, diperkenankan Allah Ta'ala kita melihat zatnya, sifat-sifat ma'ani Allah juga dapat dilihat. Karena sama-sama maujud. Tapi kalau wujud, sifat nafsiyah kan hanya satu, wujud. Ikut pendapat yang ketiga itu hal. Kenapa? Ya, hal itu kan tak sampai tingkatan maujud, juga tidak menurun sampai tingkatan ma'dum. Jadi yang maujud itu zat, wujud sifat itu tidak maujud. Makanya beda wujud, beda maujud. Beda wujud, beda maujud. Bisa ya? Minumlah dulu saya. Iya, minumlah. Sambil berpikir bapak-bapak dulu ya. Putar-putar. Padahal saya sudah mencoba paling menyederhanakan penjelasan itu.
Saya jamin nggak akan ada pertanyaan nih. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi kalau sifat ma'ani tadi, ya sifat-sifat ma'ani itu maujud. Artinya dapat dilihat. Zat Allah dapat dilihat, sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat dan seterusnya dapat dilihat. Nah, jadi jelas. Dari penjelasan ini cukup jelas perbedaan bahwasanya wujud itu bukan maujud. Berbeda wujud, ya beda wujud, beda maujud. Zat Allah maujud, tapi wujud itu bukan maujud. Bila mana wujud itu maujud, berarti dapat dilihat juga. Sementara tidak ada ulama tauhid yang mengatakan sifat wujud itu bisa dilihat. Berarti kan betul juga pendapat ketiga nih. Ya, yang tak betul tak mengaji. Mengaji ini betul semua udah. Mau ikut pendapat Imam Al-Asy'ari jadi. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi jadi. Pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani atau Imam Haramain jadi juga. Yang tak jadi tak mengaji. Apa yang mau jadi? Ya. Itu keterangan bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki, Syarah Ummul Barahin. Jadi itulah mengaji sama saya ini baca sebaris penjelasan tak kemana-mana. Tapi insya Allah benar-benar jelas tuh ya. Iya. Jadi yang ketiga itu tadi itu tambahan daripada kitab Hasyiah Ad-Dusuki, Syarah Ummul Barahin, bisa dilihat di halaman 97 sampai 98 cetakan Darul Kutub Ilmiah. Mana tahu ada yang punya kitabnya, rujuk nanti di rumah. Dikira orang itu nanti dan mengarang pula. Ada juga di Medan begitu. Di dalam kitab ini, awak pukul kitab itu tak ada. Awak tanya. Ustaz bilang tadi malam begini, kitab ini. Tak ada yang aku tengok. Biar mantap dikit aja nih. Bisa pula bercamuk begitu. Nah, mengaji ini betul-betul ada kitabnya sebut, tak ada. Ya. Macam-macam lah. Baik. Jadi itu 3 kelompok ulama di dalam menjelaskan tentang permasalahan wujud. Jadi menurut Imam Al-Asy'ari wujud itu ainuz zat. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi wujud itu adalah ghairu zat. Menurut Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Al-Haramain, ya, bahwasanya wujud itu adalah hal. Nah, itu 3 pendapat. Nah, kalau kita ikut kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya wujud adalah hal, maka perlu kita ketahui bahwasanya hal itu terbagi 2. Kalau kita ikut pendapat ketiga, pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan pendapat Al-Imam Haramain yang menyatakan bahwasanya wujud itu adalah hal, maka kita perlu ketahui hal itu terbagi kepada 2 macam. Ya, terbagi kepada berapa? 2. Ada namanya hal nafsiyah dan ada namanya hal maknawiyah. Apa itu hal nafsiyah? Hal nafsiyah itu adalah setiap hal yang berdiri dengan zat dalam keadaan tidak disebabkan dengan sesuatu. Kalau dalam istilah kitab tauhidnya la tu'allilu bi illatin. Jadi adanya Allah bukan karena ilat sesuatu. Jelasnya Allah ada bukan karena ada yang menjadikan Allah. Kalau adanya Allah ada yang menjadikan Allah, berarti adanya itu berilat. Nah, ini namanya hal nafsiyah. Jadi hal nafsiyah, ya, setiap hal yang berdiri dengan zat dalam keadaan tidak disebabkan dengan ilat sesuatu. Ya, seperti contohnya adanya zat Allah Ta'ala tidak berilat. Allah ada bukan karena ada yang menciptakan Allah. Kalau Allah ada karena ada yang menciptakan Allah, berarti adanya Allah berilat. Nah, berarti bertentangan dengan hal nafsiyah tadi. Kedua, yang termasuk kepada kriteria hal nafsiyah yang kedua, suatu zat tidak bisa dipahami dengan tanpa dia. Sifat nafsiyah berapa? 1, wujud. Tidak akan dipaham akan adanya zat Allah kecuali dengan sifat wujud. Bisa?
Jadi sifat wujud menunjukkan akan adanya zat. Nah itulah sifat hal nafsiyah tadi. Dua dia. Adanya zat tidak berilat. Kedua, ya, adanya zat ya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya sesuatu itu, yaitu sifat wujud tadi. Jadi sifat wujud itu kan menunjukkan akan adanya Tuhan. Seandainya Allah tak bersifat wujud, ternafi juga zat Allah. Berarti Allah tidak ada, kan mustahil, muhal. Nah itu nama istilahnya, dua kriteria tadi masuk kepada golongan hal nafsiyah. Kedua ada namanya hal maknawiyah. Hal maknawiyah kebalikan dari hal nafsiyah. Sesuatu yang adanya dengan berilat. Seperti adanya kita. Adanya kita karena ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Berarti adanya kita berilat. Itu namanya hal maknawiyah. Nah, jadi boleh-boleh saja ikut pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Al-Haramain yang menyatakan bahwasanya ya wujud itu adalah hal. Tapi perlu kita tahu hal yang mana, hal nafsiyah, bukan hal maknawiyah. Wallahu a'lam. Itu untuk pembahasan sifat wujud tadi. Lihat lagi kitabnya. Subuh kita nih, oh. Sodok mengaji tauhid nih. Dan yang 5 kemudian sifat salbiyah, dan hanya saja dinamakan dia salbiyah, maknanya nafi. Karena bahwasanya ditafsir orang akan dia dengan nafi. Jadi sifat salbiyah itu maknanya nafi. Nafi apa? Menafikan atau menidakkan, apalah bahasa kita di sini? Iya, menidakkan. Samo kan, menidakkan. Ya, nah, samo lah berarti. Samo. Ya. Jadi kalau guru samo itu penjelasan. Nah, itulah pentingnya mengaji besanad tuh. Nah, ini talaki namanya, besanad. Tak akan lari paham tuh. Jadi ternafi, salbiyah itu maknanya ternafi. Ternafi itu artinya menidakkan. Apa yang dinafikan? Menafikan segala sesuatu yang tak layak bagi zat. Menafikan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Seperti sifat kidam. Ya, sifat kidam itu menafikan adanya permulaan bagi zat. Itu satu contoh. Jadi fungsi sifat salbiyah itu apa? Kalau sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan, kalau bahasa kita eksistensi, menunjukkan akan adanya zat. Kalau tidak bersifat dengan sifat nafsiyah berarti tidak ada zat. Itu sifat nafsiyah. Kalau sifat salbiyah menafikan segala sesuatu yang tak layak bagi zat. Ya, apa-apa saja, seperti kitabnya coba dilihat tadi. Mana dia nih? Dengan nafi, karena bermula kidam itu maknanya tiada permulaannya bagi wujud. Ya, seperti sifat kidam. Sifat kidam termasuk sifat salbiyah. Apa itu kidam? Kidam itu menafikan atau menidakkan permulaan bagi zat. Contoh begini. Kalau kita sekarang ini ada tidak? Ada. Adanya kita didahului oleh tiada. Dahulu kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita, maka kita menjadi ada. Berarti adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Segala sesuatu yang ada didahului tiada disebut dengan baharu. Baharu itu lawan sifat kidam. Kalau Allah tidak begitu. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ya. Jadi Allah sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ini ada. Jadi jangan dikatakan juga Allah menciptakan dirinya sendiri. Berarti baharu juga Allah Ta'ala. Pokoknya Allah bersifat kidam. Dan sifat kidam ini adalah ciri khasnya Tuhan. Saya ingat mengaji Aqidatun Najin dengan almarhum Kiai Haji Oka Mas'ud. Beliau menjelaskan begitu. Kidam ini adalah sifat ciri khasnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tapi tak bersifat kidam, bukan Tuhan itu.
cocok. Apapun namanya, kita tidak menyinggung Tuhannya siapa-siapa, nggak boleh menghina sesembahan orang lain, betul? Nah, ini kita tapi mengaji tauhid. Pokoknya kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan, tapi tak bersifat kidam, bukan Tuhan lah itu. Dan tidak ada yang memiliki sifat kidam selain Allah Ta'ala. Kalau ada yang memiliki sifat kidam selain Allah, berarti Tuhan ada dua, berbilang. Mustahil juga. Jadi ada kidam, ada baharu. Saya ulangi lagi. Kidam itu ya menafikan sesuatu, menidakkan permulaan bagi zat. Ya, kalau mudah menjelaskannya dari sifat baharu. Kalau kita contohkan diri kita. Kita ini kan ada, berarti ada itu artinya wujud. Wujud atau adanya kita sekarang didahului tidak ada. Ya. Dulu kita tak ada. Kemudian Allah menciptakan kita. Adalah berarti kita sekarang. Adanya kita sekarang ini kan didahului oleh tidak ada. Nah, itu disebut dengan baharu. Sesuatu yang ada didahului oleh tiada, itu disebut dengan baharu. Dan tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Tak mungkin ada yang baru itu dengan adanya sendiri. Contoh, masjid atau musola ini baru atau tidak? Baru. Nah, tidak mungkin di tanah kosong ini berdiri musola ini tanpa ada yang menjadikan. Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Tukang. Berarti menunjukkan dia baru. Setiap-tiap yang baru berhajat dia kepada mukhasis, yaitu zat yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala, Allah itu bersifat kidam. Artinya adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Jelasnya Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Itu disebut dengan masa azali. Ya, masa di mana belum ada segala sesuatu disebut dengan masa azali. Jadi Allah sudah ada pada masa itu. Ya. Jadi Ustaz, adanya Allah itu siapa yang menciptakan dia? Kan udah jelas. Yang butuh mukhasis itu cuma baharu. Qadim itu tidak butuh mukhasis. Jangan ditanya lagi siapa yang menjadikan Allah Ta'ala. Nanti lazimlah daur dan tasalsul. Udah khotam lah itu istilah, udah lewat sifat kidam kan. Nah, ini kita mengulang-ulang dikit aja nih, ya, mengingat ya kaji kita yang udah lalu. Dan tidak bisa juga dikatakan Allah menciptakan dirinya sendiri. Berarti baru juga, berarti kan asalnya tidak ada Allah. Kemudian Allah menciptakan dirinya sendiri. Seperti pemahaman filosof barat. Ya, Tuhan itu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Itulah jasa Imam Ghazali. Ya, kalau bukan karena Imam Ghazali, tauhid kita ini bercampur dengan filsafat-filsafat yang tidak Islam. Datang orang sekarang nih, dicaci-cacinya pula Imam Ghazali. Tak ada adabnya sama Imam Ghazali. Ya, ini gara-gara si Ghazali Islam mengalami kemunduran. Siapalah tahu kelompok yang suka menghujat ulama ahlu sunnah, tahu lah, yang nggak usah disebut lah ya. Imam Ghazali dicaci-caci. Imam Ghazali mau meninggal pun tahu dia. Disediakannya fardu kifayahnya sendiri. Dikumpulkan keluarganya. Adik-adik, emak, inilah fardu kifayah dan ini kain kafannya, inilah dia. Ya, yang lain-lain lah biaya untuk fardu kifayah. Kojok lagi ada pogi. Meninggal betul. Awak malaikat dari depan muka pun tak tahu. Itu pula mencaci-caci Imam Ghazali. Ada itu sekarang nih. Ya, kitab Ihya Ulumuddin. Itu banyak hadis maudhu katanya. La ilaha wali-wali ngajinya kitab Ihya. Saya ngaji kitab Ihya Ulumuddin itu setiap ba'da subuh dengan almarhum Kiai Haji Maimun Jubair. Ya, jadi di pesantren Sarang tempat Kiai Maimun Jubair itu ngaji kitab Ihya itu setiap hari ba'da subuh. Tiap hari habis ba'da subuh ngaji kitab Ihya. Udah khatam diulangi lagi, khatam diulangi lagi. Jadi seperti kitab wiridan rutinan. Ya, itu kalau ngaji kitab Ihya dengan beliau. Walaupun udah khatam, nanti mengulang lagi ada penjelasan baru lagi. Tak ada habis-habisnya ilmu ulama nih. Betul. Luar biasa. Ngaji tafsir itu setiap minggu. Nah, itu dari mana-mana itu datang. Nah, jadi enaknya di sana itu kiai-kiai pun masih mau ngaji. Ya, udah kiai tapi ngaji lagi dengan almarhum Kiai Maimun. Nah, jadi satu lagi nih. Nanti ini saya nih kalau ada guru besar lagi ya saya duduk di situ gitulah kira-kira gitu. Ya, luar biasa.
Tapi di sini alhamdulillah ya saya lihat ya tuan-tuan guru pun segan kali saya sebetulnya duduk sini. Elok minggu muka pakai meja bawah aja Ustaz. Rencana gitu. Gitu aja Ustaz ya. Siapkan. Ya. Iya. Request saya untuk bulan muka nih. Iya. Kalau mengaji lagi. Iya, Mana tahu tak cocok sama jemaah. Wah, cocok. Mana tahu kan? Tak usah undang Ustaz tu lagi. Tak mengapa. Ini dah pas pun. Apa poneng-poneng. Nanti kalau dipanggil lagi tidak mengharap pula kan gitu kan. Kalau dipanggil lagi bawa aja kita. Sama kita duduk sini. Jadi saya bukan mengajar di sini ya, diskusi aja kita nih. Awak tak ahlinya. Nah, Ustaz Irhas nih ada-ada aja nih. Dah, kembali ke kaji. Jadi sifat kidam itu sifat salbiyah. Menafikan adanya, menidakkan atau menafikan permulaan bagi zat. Ya. Jadi jelasnya sifat kidam itu ya menafikan daripada atau menidakkan permulaan bagi zat. Tidak ada Tuhan ya yang bersifat, tidak ada sesuatu pun yang bersifat dengan sifat kidam selain Allah. Ya, kalau ada sesuatu yang bersifat kidam selain Allah, Tuhan jadi dua ya. Jadi ciri khasnya itu bersifat kidam. Siapa mau anggap Tuhan? Gelas. Tuhan nih, misalnya kita anggap nih. Ecek-ecek nih, kalau betul murtad kita ya, menjelas kaji gitu nih. Gelas nih lah kita anggap dia Tuhan. Baharu atau kodim? Baru yang membuat pun awak juga. Awak pula menganggap dia Tuhan. Ya, jadi bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bersifat kidam. Cari di alam ini ada tak yang bersifat kidam selain Allah? Tak ada. Adalah Allah lah. La syarikalah. Yang tidak ada sekutu baginya. Udah, jelas itu, apa lagi? Kemudian sifat salbiyah yang kedua, mana tadi nih? Ini ada mata empat nih. Bako ya. Dan bako itu maknanya tiada kesudahan bagi wujud. Nah, ini juga termasuk sifat ciri khasnya Tuhan. Jadi kidam dan bako itu ciri khasnya Tuhan. Bako itu artinya kekal. Kalau Allah Ta'ala mati, siapa yang nak mengatur alam ini? Jadi mustahil Tuhan itu mati. Maka jelasnya sifat kidam, sifat bako adalah dua sifat yang menjadi ciri khasnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut Tuhan tidak bersifat kidam, tidak bersifat bako, bukan Tuhan. Gelas nih kita anggap Tuhan, pecahkan, hancur, binasa, berarti tidak bako. Jadi orang yang menganggap sesuatu itu Tuhan tapi tak bersifat kidam, tak bersifat bako, dalam istilah kitab Kifayatul Awwab, jahlul murakkab. Jangan disebut agamanya. Ya, amrun i'tibari aja. Di mana tuh? Dalam hati, udah. Dalam hati. Kita tetap menjaga persatuan walaupun berbeda agama, akidah, tapi kita satu ya, bangsa, negara Republik Indonesia. Kita aja nih. Dan pula nanti ya tersinggung orang kan. Baik. Surga neraka itu kekal tidak? Kekal. Ya, tapi yang kekal cuma Allah. Poning kan? Ya pula. Ya, surga, kalau ada yang mengatakan surga neraka tidak kekal, Mu'tazilah. Mu'tazilah beranggapan surga neraka belum ada. Dan nikmat surga, nikmat neraka itu tidak kekal menurut Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, surga itu udah ada, diciptakan sekarang. Ya, udah ada surga neraka. Siapa yang menempati? Udah tahu sekali lah, panjang pula pertanyaan nanti. Ya, ada tuan guru kita menjelaskan itu. Ya, intinya udah ada Ahlussunnah. Dan nikmat surga, azab neraka itu kekal. Tapi berbedanya, kalau surga neraka kekal, diistilahkan dengan bako, di bakoillah. Dia kekal, sobat dikekalkan oleh Allah, bukan kekal sendirinya. Paham?
Karena Allah yang mengekalkan dia. Kalau Allah Ta'ala bakok bidatillah, binafsihi, bakok karena sebab zatnya sendiri. Tak ada yang mengekalkan Allah Ta'ala. Jadi itu bedanya. Jadi jelas surga neraka kekal. Kalau Mu'tazilah itu tadi tidak kekal. Kenapa? Karena menurut Mu'tazilah kalau surga neraka kekal, ada dua Tuhan nanti. Padahal dia tak sampai kaji dia bahwasanya surga neraka kekal itu bakok bibakok ilah. Dia kekal karena sebab dikekalkan oleh Allah, bukan kekal dengan sendirinya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tokoh ulama Mu'tazilah yang cukup terkenal itu Al-Imam Al-Jamakhsyari, penyusun kitab tafsir Al-Kasyaf. Ya, ulama Mu'tazilah. Saya di pesantren saya tiap subuh mengajar kitab Jami'us Shaghir hadis karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti setiap subuh. Nah, jadi Mbah Mun ngajar kitab Ihya, Kiai Maimun Jubir, saya ngajar kitab Jami'us Shaghir. Gak sanggup lah ngajar kitab Ihya, bongkar tuh. Ya, nah, itu Habib-habib biasa yang mengajar. Nah, syarahan dari kitab Jami'us Shaghir itu ada namanya kitab Faidul Qadir. Kitab Faidul Qadir itu yang menyusun adalah Al-Imam Al-Munawi. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir itu justru Al-Imam Al-Munawi banyak sekali menukil atau mengutip pendapat-pendapat Imam Al-Jamakhsyari. Tapi bukan berarti Imam Munawi itu berpaham Mu'tazilah, tidak. Kadang-kadang ada cocok-cocoknya juga nih, ya, Pak Mu'tazilah nih yang selagi tak bertentangan dengan kita, ya, itu bisa diambil. Kenapa? Imam Jamakhsyari itu ulama lughah, ahli nahwu. Makanya secara kebahasaan dalam mendefinisikan suatu istilah sering qala Al-Jamakhsyari gitu dalam kitab. Berkata Imam Jamakhsyari. Kalau ada anak jangan kasih nama Imam Jamakhsyari ya. Itu Mu'tazilah. Kalau berdebat tauhid tak ada Mu'tazilah kurang soda memang. Itu kata almarhum. Ya, beliau menjelaskan, ya, dapat cerita dari almarhum guru beliau Ustaz Lahmuddin Nasution. Jadi waktu itu ngaji tauhid kitab Fathul Majid sifat kudrah. Karena kan kalau menurut Mu'tazilah ini, ya, afal itu dua, ikhtiari dan ittirari. Nah, afal yang ikhtiari menurut Mu'tazilah itu hamba yang menciptakan. Kan gitu kan. Ahlussunnah wal Jamaah ittirari dan ikhtiari itu dari Allah. Nanti adalah pembahasannya mungkin insyaallah. Ya, sifat kudrah. Nah, ini ada sifat kudrah insyaallah. Nah, jadi ada tokoh Mu'tazilah di Indonesia namanya Profesor Dr. Harun Nasution. Udah almarhum memang. Saya suka baca buku beliau. Nah, buku-buku Mu'tazilah orang liberal nih suka juga saya baca untuk perbandingan. Oh, dia Ustaz tuh suka baca buku liberal. Jangan undang lagi katanya. Saya baca untuk perbandingan. Mana tahu berjumpa orang liberal Mu'tazilah, udah tahu awak menjawab-jawabnya. Nah, begitu dia maksudnya. Kalau kita janganlah dulu pula. Ya. Belum lagi hatam Sirajul Huda udah baca buku Mu'tazilah. Ikut terus. Nah, jadilah tuh. Nah, baik. Katanya begini. Tersepak batu, lekang kuku berdosa. Itu paham Ahlussunnah apa Mu'tazilah? Tersepak batu, lekang kuku berdosa. Mu'tazilah Ahlussunnah. Berdosa tersepak. Tersepak batu, lekang kuku berdosa. Ada PR lah itu. Nanti bab sifat kudrah baru kita jelaskan lah. Ya, sabar aja mengaji dulu. Mungkin 20 tahun lagi baru khatam gitu nih. Dah, bakok tadi. Ya, karena pembahasan bakok mungkin sudah dijelaskan dengan tuan guru kita sebelumnya. Saya menjelaskan sedikit-sedikit aja karena terkait masalah sifat apa tadi? Salbiyah. Ya. Jadi surga neraka itu kekal, tapi namanya bakok bi baqaillah. Dia kekal sebab dikekalkan oleh Allah. Berbeda dengan bakoknya Allah, bakok bi nafsi. Ya, zat Allah itu kekal karena kekal dengan sendirinya. Tak ada yang mengekalkan Allah. Mana lagi? Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu maknanya tiada bersamaan Allah Ta'ala
bagi segala yang baharu. Baharu tadi udah kita jelaskan. Selain Allah baharulah itu. Ya, selain Allah baharu. Jadi Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berlainan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Lebih bagus menyebutnya tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Kan ada dua bahasa itu, ya, mukhalafatul lil hawadis, berlainan Allah Ta'ala dengan yang baharu itu, ya, atau tidak ada sesuatu yang baharu pun menyamai zat Allah. Itu terkesan sama bahasanya, tapi lebih bagus dengan bahasa, ya, zat Allah, ya, berbeda zat Allah Ta'ala dengan yang baharu, ya, didahulukan zatnya itu. Nah, itu cara berbahasanya saja. Sebetulnya maknanya samanya dua-dua. Nah, mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berlainan dengan baharu. Artinya Allah itu tak sama dengan makhluk. Jadi segala sesuatu yang tersirat di zihni, benak pikiran kita tentang zat, itu pasti bukan Allah Ta'ala. Allah putih misalnya, Allah besar misalnya, itu bukan Allah Ta'ala. Jauhkan, ya, pikiran-pikiran yang terlintas di benak kita tentang zat Allah itu seperti ini. Pokoknya apa yang terlintas di pikiran kita tentang zat Allah itu bukan Allah. Kenapa? Allah tak bisa dipikir-pikir. Ya, Allah tak bisa dipikir-pikir. Kenapa? Karena Allah tak serupa dengan makhluk. Jadi Allah tidak bertangan, tak berkaki. Karena ada sekarang paham baru, paham Tuhan bertangan, berkaki, bersemayam di atas arasy. Ya, nah itu ada paham baru. Kita tidak ikut paham itu. Paham kita Allah tak punya tangan, Allah tak berkaki, walaupun ada ayat yadullaha fauqa aydihim seumpamanya. Ya, yadun di situ diartikan kekuasaan, bukan tangan. Jadi jangan beranggapan Allah itu serupa dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, sampai dikatakan Allah bersemayam di atas arasy. Jadi Allah tidak bertempat, Allah mawjud bila makan. Allah ada, Allah tak bertempat. Itu dinafikan segala sesuatu yang tak layak bagi Allah, seperti serupa dengan makhluk, dengan sifat mukhalafatul lil hawadis. Kemudian sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, itu maknanya tiada berkehendak kepada zat, ya, tempat berdiri, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsi maknanya dua. Allah tak butuh mahal, tempat, dan Allah tidak butuh mukhasis, ya, yaitu zat yang menjadikan dirinya. Karena kan sudah jelas tadi, zat Allah bersifat qidam. Jadi Allah tak butuh kepada mukhasis, Tuhan lain yang menciptakan dirinya. Kalau Allah berhajat kepada mukhasis, lazim apa? Tasasul dan daur. Ya, barangkali sudah dijelaskan itu pada pembahasan-pembahasan yang lalu oleh tuan guru kita sebelumnya. Nah, jadi yang perlu saya komentari ini tentang mahal, tempat. Allah tak butuh tempat, karena yang butuh tempat itu adalah sifat. Sementara Allah itu zat, Allah bukan sifat. Nah, Allah bersemayam di atas arasy. Itulah paham orang itu. Ya, Allah bersemayam di atas arasy, duduk di atas arasy atau bersemayam. Tidaklah dikatakan sesuatu itu bersemayam kecuali dia jirim atau jisim. Saya kan jirim atau jisim. Udah dijelaskan dengan tuan guru yang lama lah tuh. Jirim, jisim, Allah. Tidaklah sesuatu dikatakan bersemayam kecuali ada tubuhnya. Ya, tubuh itu bisa jadi jirim, bisa jadi jisim. Yang namanya jirim dan jisim melazimi arad. Arad itu baharu. Dari sisi apanya arad itu baru? Dari sisi berubahnya. Karena dia berubah-ubah, maka arad itu baru. Tiap-tiap sesuatu yang dilazimi oleh yang baru, maka yang terlazimi juga baru juga. Jadi jirim jisim itu melazimi arad. Arad itu baru.
berarti jirim dan jisim baharu juga. Kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah jisim atau jirim, berarti Tuhan baharu juga. Ngerti kan? Tak cocok itu paham Allah bersemayam di atas aras. Berarti Tuhan dia dengan Tuhan kita beda. Tuhan kita kidam, Tuhan dia baru. Dari sisi apanya Tuhan dia baru? Itu tadilah. Tidak sesuatu dikatakan bersemayam atau duduk kecuali kalau dia tidak, pasti dia kalau dia tidak jisim dan jirim. Ada dia bentuk fisiknya. Kan itu jisim jirim. Jisim jirim itu melazimi arad. Arad itu baru. Tiap-tiap yang terlazimi oleh yang baru, maka yang terlazimi itu juga ikut baru. Berarti karena dikatakan Allah itu bersemayam di aras, berarti Allah itu jisim jirim, berarti Allah jadi baru. Jadi kalau kita berdebat sama orang macam itu, jangan keras-keras sekali. Ya, bilang aja udah, Tuhan kau dengan Tuhanku beda. Tuhan kau baharu, Tuhanku kidam, qadim. Apa tuh qadim? Mengajilah malam Senin minggu keempat. Iya kan? Apa betul kak sampai keluar urat leher kita? 1000 dalil awak kasih ke dia tak masuk. Udah itu aja kesimpulannya. Udah poning-poning gitu. Kita berkawan ini lama. Daripada bercongkai pula kita. Masing-masing lah. Tuhan kau, Tuhan kita beda. Tuhan kau baru, Tuhanku qadim. Apa tuh baharu, apa tuh qadim? Mengajilah. Kan bisa nanti ikut-ikut lama-lama kan hilang sendiri pahamnya tuh. Ya. Intinya kalau orang mengaji sifat 20 tak akan berpendapat seperti itu. Yang berpendapat Allah bersemayam di aras, Allah punya tangan, Allah punya kaki, karena tak mengaji sifat 20, tak kenal dia Tuhan. Itu aja. Ya, makanya kalau mau mengenal Tuhan tidak ada jalan yang lain selain mengaji sifat 20 atau aqaidul iman 50. Ya, kan ini kita mengaji aqaidul iman 50 upaya kita dalam mengenal ya Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa nih? Jam 10. Hah? Udahlah jadi. Cukup ya. Jauh kita nih apa? Esok-esok lagi dia diundang lagi. Gantung. Iya pula. Jadi sedikit lagi tuh. Sedikit lagi lah ya. Biar tanda kurung tuh dia kan. Iya. Sanggup sampai jam 12 ya. Dan wahdaniyah. Iya. Maknanya tiada berbilang dan dipahamkan daripada segala barang yang tersebut itu bahwasanya yang dikehendaki dengan keadaan segala sifat yang tersebut itu bahwasanya segala sifat salbiyah itu menafikan barang yang tiada layak dengan zat, bukan ia nafi daripada zat. Ya betul. Ya, hanyalah ia sifat bagi zat. Jadi sifat salbiyah itu hanya menafikan sesuatu yang tak layak bagi zat. Bukan sesuatu yang tak layak itu ya ternafi dari zat.